Iya, sudah saya katakan, ayah seperti orang tua, terus saya itu karena karena ada satu alam stres, saya sempat coba bunuh diri. Anjir. Nah, Jadi setiap orang mempunyai beban masalah, di antaranya ada keluarga. karena gue tuh sama sekali belum merasakan kebahagiaan dari kedua orang tua gue, pengen bunuh diri. Dan cinta. Udah capek, aku tuh setahun nahan ini, nahan sendirian. Aku nangis sendirian. Halo, selamat malam, Mbak Lala. Perkenalkan dirinya dong. Mbak Lala dari mana nih? Bukan Lalapo kan? Halo, salam kenal. Yuk. Salam kenal. Ini bukan Teletubbies kan? Bukan dong. Perkenalkan diri Mbak Lala. Dari mana nih Mbak Lala? Kok kasih aku sih? Kosnya ada 2. Waduh, saya bingung. Ih, nggak usah bingung. Ada 2.000 nih buat pegangan. Jokes bapak-bapaknya keluar. Mbak Lala, pernah nggak di versi cewek ini titik terendah cewek itu seperti apa sih? Iya. Kadang bingung, kalau cowok kan hampir semua sama deh. Sebelumnya Mbak Lala dari mana? Saya dari Lampung. Lampung. Iya, dari Lampung. Oh. Pernah ngalami suatu kehidupan, pernah ngalami di mana Mbak Lala ini versi cewek kan, di mana Mbak Lala ini mengalami kayak langsung down kayak gitu, di mana kayak entah ada gagal percintaan, entah dari gagal tes ujian ataupun apa itu yang menurut Mbak Lala ini, wah ini gue rendah banget, kayak ini gue lagi di posisi gagal atau mungkin posisi lemah kayak gitu. Pernah dong, pernah. Nah, Terus setiap orang pernah. iya, versi tapi kan beda versinya. Kalau cewek kan beberapa kali gue sering apa ya, ngomong sama cewek di ininya relate-nya ya aneh-aneh, kayak pernah gue titik rendah diselingkuhin lah kan kayak gitu, pernah titik rendah kayak gue ngejajanin cowok keluar duit mulu setiap pacaran kayak gitu. Nah seperti Mbak Lala kayak gimana? Karena menurut gue cewek ini unik. Karena Kalau perasaan. saya rumit banget sih, Kak. Iya. Titik saya titik terendah saya itu tahun 2021. 2021. Waktu itu kayak masih magang kerja di Bogor. Terus saya dapat kabar dari saya meninggal, sudah saya katakan, ayah seperti orang tua. Terus saya itu karena ada satu alam dia segala macam, dan baru putus 2 bulan apa ya, dia udah menikah dengan yang lain. Jadi barang-barang cicil kayak kita aku kasih ke dia. Itu mungkin aku ngerasa mungkin itu Tapi bisa melewati di titik itu gimana tuh cara melewati semuanya? Kayak kan di titik terendah itu otomatis kan nggak stuck kita di titik itu terus kan, Mbak Lala ini nggak stuck di situ terus. Nah cara Mbak Lala melewati semua yang tadi diceritain itu gimana, proses dari semua itu, kayak apa yang harus dibangun lagi, apa yang harus one stepnya, kita harus ngapain nih kayak gitu. kalau itu mungkin ya Kak, itu bukan stres, saya sempat coba bunuh diri. Anjir. Saya Berarti pernah posisi depresi dong? iya pernah beberapa kali. Saya dari berat badannya tuh udah 50 kan. Iya. Tapi saya percobaan beberapa kali itu gagal. Terus saya stres, saya ke luar kota gitu. Kota saya itu
saya dialihkan untuk makan. Terus saya kalau stres makan sampai akhirnya dari 2050 2020 pada saat itu. Terus saya mikir kan, lama-lama saya tuh ngerasa saya nggak sehat gitu. Terus banyak lah motivasi dari kakak saya, dari teman-teman saya, dan teman-teman saya. Kayak harus support gitu, kayak udah sejauh ini gitu sama dengan yang kata itu berarti kenapa bisa berantakan cuma perkataan gitu lah. Ya udah akhirnya dijalanin aja gitu ya. Aku balik ke terus aku ya menjadi hidup aku biar nggak kan aku pada saat itu sering overthinking ya. Jadi aku sibuk kuliah jadi itu cuma tujuan jadi aku kerja dulu kuliah. Terus aku olahraga segala macam sampai akhirnya sekarang baby aku udah punya kan. Terus sudah menikah? Enggak dong. Oh, kirain bebek saya udah meningkat dan saya udah meningkat dan saya udah punya anak 20. Anak kucing. Udah jok bapak-bapak lagi. Tapi menurut kayak ya apa kayak kan saya putus sama mantanku karena menikah itu terus mikir itu saat itu lagi di posisi yang rendahnya gitu saya banyak masalah di keluarga saya belum dapat sama masalah saya gitu lah karena diri sendiri saya nggak mau menikah karena bagi saya menikah itu bukan solusi dari masalah Nah, ya belum mau. enggak sih. iya nanti saya ke suami saya ribet segala macam kan menikah nggak menjadikan hidup kita jauh lebih enak kan. Nah, justru nice. Iya, intinya sih belum mau. Iya, dia menikah bukan solusi dari setiap Iya. Ya, tapi ada loh, cewek itu banyak kan ketika dia depresi jatuh yang hal tuh, ya udah gue memutuskan untuk menikah, menggantungkan hidupku pada suamiku kayak gitu kan. Ada sebagian. Kayak bergantung udah, pokoknya mau suami gue gimana kayak gitu. Udah dia kayak menjalani itu karena dia udah nggak mau ambil pusing, kayak ya udahlah gue mau nikah, mau lakinya jelek yang penting berduit kayak gitu kan. Udah nggak mengutamakan cinta, tapi kebanyakan kayak gitu juga sih banyak. Dan pada akhirnya bertahan cuma beberapa waktu doang. Iya sih, nikah kan seumur hidup lagi kan. Harus dipikir matang-matang dong. Ya kalau nikah cuma setahun 2 tahun bukan nikah, isi ulang token. Harus dipikir matang-matang. Iya. Boleh nanya lebih dalam nggak, Mbak? Hati-hati. Iya boleh. Waktu dimana Mbak Lala merasa ingin mengakhiri hidupnya itu ketika di fase mana? Apakah ketika di fase ditinggal oleh seorang ibu atau ketika di fase dimana si pacar Mbak ini meninggalkan Mbak? Jadi itu sebenarnya tempatnya itu betul-betul bakal jadi mama tuh meninggal Agustus 2021 belum ada 4 bulan yang meninggal anak saya hidup terus ditambah lagi ada sebulan atau 2 bulan itu putus saya sama jadi itu yang benar-benar udah sampai 3 bulan dan masa aku jadi 1 bulan. Oh, paham. Berarti kejadian itu terus beriringan ya. Makanya Mbak Lala ingin mengakhiri hidupnya karena jaraknya itu terlalu singkat. Iya, gitu deh. Iya. Pas banget. Pasti sih. Apalagi kayak misalkan kalau kita masih single ya, pasti kita itu pengen punya pasangan tuh buat berbagi cerita kan kebanyakan. Iya, betul. Setidaknya di keluarga kita hancur, kita ada seseorang yang mensupport kita sih. Ya karena dulu saya tuh tipe anak yang apapun yang saya lakukan saya sama mama saya gitu loh. Alasan saya kuliah, apapun gitu lah istilahnya.
saya nggak ada kan kaget ya gitu kayak istilahnya nggak ada kan ada tapi gitu saya nggak bisa ketemu itu karena saya magang di Bogor kan di luar kota itu Sendirian. malah kerja iya sendirian jadi orang itu tuh tiba-tiba ditelepon kita lagi ini magang kan istilahnya PKL gitu lah ya Iya. Iya. magang di aku telepon kakak saya bilang nggak bisa pulang terus aku tuh nyari bis tuh susah nyampe Lampung tuh jam 1 malam paginya mama udah lama meninggal nah itu apa sih yang kayak shock gitu lah istilahnya Hmm. terus ayah saya nggak bisa ngarepin gitu kan istilahnya kakak saya juga kebetulan kayak jauh gitu loh tapi kan udah punya keluarga segala macam jadi saya tidak enak dong mau tapi mereka juga udah punya keluarga sendiri aku juga tapi berapa penduduknya mampu jadi saya nggak mau membebani kakak saya juga jadi kan pasangan saya tuh tingkat tuh saya kayak mungkin mereka baik ya kan Iya. kita mikir gitu kita itu siap untuk menikmati mereka itu bukan gitu loh kamu sih mikir gitu tapi dia kayak ngasih solusi ya kan lah di situ kan kalau memang dia suruh teman kan harusnya nggak seperti itu ya belum ada 3 itu dia langsung nih tiba-tiba sama perempuan lain dan itu pun aku tahu karena lihat dari status namanya terus mungkin itu mungkin awal menunjukkan jalan yang baik ya jadi sekarang pun aku bertahu kayak ternyata mungkin dia memang bukan jodoh mungkin itu Allah yakin baik karena setelah nggak setelah dia menikah sekarang tuh mamanya kemarinnya masih kayak ini banyak kabar aku masih berhubung baik dan mantanku ini usia tuh kayak masih berusaha tempat gitu loh kayak nanya betul ibunya segala macam itu kan hal nggak penting gitu dia udah punya istri udah punya anak bahkan sekarang Hmm. kenapa masih nanya kayak boleh telepon apa enggak kan aneh ya Enggak sih, saya sebenarnya bukan nggak aneh sebenarnya. Enggak, dia dia tuh cuma lagi jenuh sama istrinya aja. kan nggak tahu dong Mungkin dia lagi ada permasalahan rumah tangga, jadi sih dia ngechat kamu itu ya lumayan lah. dari cerita di mereka baru kenal terus nikah terus ternyata perempuannya mungkin nggak sesuai ekspektasi Hmm. ya gitu lah. Sinyal Mbak stabil nggak? Kok kayaknya putus-putus ya? Apa ya Iya. putus ya waktu itu Kadang putus, kadang bagus, kayak gitu aja sih. Tapi sekarang udah nggak aktif harus. gimana Tapi sekarang udah nggak merantau lagi berarti kerja di Lampung sekarang. ya saya sering ngomong dong ya kayak kerja aku kerja Hmm. Berarti kalau saya nangkepnya ayahnya Mbak ini sudah cerai dari ibu bukan cerai lah sebelum iya menikah status itu nggak ada Hmm. ya mungkin cowok begitu ya jadi secepat itu gitu belum ada mama satu hari gitu dah main di rumah perempuan gitu. Nggak bisa dipungkiri sebenarnya bukan cowoknya begitu sebenarnya, terkebutuhan mungkin. kebutuhan Iya, biologis. Iya. saya sama kakak-kakak saya itu kita saya udah usia 23 tahun gitu kan Iya. kita pikir dewasa gitu saya nggak bukan yang kecil lagi gitu Iya, iya. saya ayah saya sama kakak saya sama kakak-kakak saya itu memperbolehkan saya makin melarang karena laki-laki dan perempuan kan berbeda Beda ya. membutuhkan hal biologi segala macam cuma yang kita lakukan itu kenapa Secepat secepat itu. itu gitu
belum ada 40 hari loh kak. Ya gitu. Sedangkan aku tuh bukan kayak seperti itu. Hanya sama mama aku tuh aku baik gitu kan, mengajarkan orang yang baik. Kan aku kan gak boleh pulang malam gitu, aja keluar bentar saja kan itu yang istilahnya belum baik gitu kan. Gak boleh menerima tamu di atas jam 9 Tapi gini juga sih, maaf nih gue potong nih. Kayak mungkin bukannya secepat itu sih, mungkin ayahmu itu sama-sama depresi juga kehilangan istrinya mungkin ya. Di faktor itu dia kenapa secepat mungkin karena ada beberapa juga kayak beberapa tipe juga orang-orang yang emang kayak dia membutuhkan hiburan lain kayak gitu. Jadi bukannya secepat itu dia, mungkin secara visualnya kita melihat dia secepat itu sama cewek lain, tapi dari hatinya itu belum tentu. Dia itu cuman kayak nyari buat kesedihan dia doang, karena dia nggak bisa loh cowok ibaratnya berlarut kayak nangis itu nggak bisa. Ditambah gue nangkepnya anak-anaknya udah pada gede. Iya, jadi kayak dia itu udah mau ngeluapin curhatan ke siapa lagi kayak gitu sih menurut gua, kayak gitu sih ngambil positifnya ya ini. Jadi kayak dia bukannya secepat itu melupakan ibumu, bukan, tapi dia ini hanya butuh keluh kesah dia mungkin, karena siapa yang nggak sedih sih ditinggal orang yang disayang. Ibaratnya kamu pun ditinggal sama pacarmu aja sedih kan, apalagi yang ditinggal sama orang yang puluhan tahun sama dia. Terus semuanya kan berantakan kan kayak gitu. Jadi mau nggak mau, kayak bukan mau nggak mau, jadi dia tidak ada pilihan lain karena anak udah pada besar semua, dan dia kayak nggak mungkin, bahkan orang tua ini gengsi loh untuk bercerita sama anaknya, bahkan buat ngobrol biasa aja gengsi kadang, apalagi kayak apa nggak kebalik kadang orang tua juga ngerasa gengsi kalau misalkan kayak anaknya nih udah pada besar nih, dia ngerasa gengsi dan anaknya pun sama kayak gitu. Jadi sehingga kayak oh enggak deh kayak gitu. kalau situasi bahkan orang tua itu jarang meluapkan kesedihan di depan anak-anaknya kayak gitu. Kalau di situasi Simba gimana itu? Kalau gini ya, kita kalau seperti yang dimaksudkan tadi, kita juga ngerti. Saya mengerti Aranca itu tipe orang yang gengsinya tinggi. Tapi pada saat itu kita tuh semuanya mencurahkan misalnya perhatian segala macam gitu loh. Yang istilahnya udah segala macam itu berusaha kontak gitu kan. Aku pun kalau reaksi enggak itu dari aku punya aku sebentar aja, jadi aku tuh tiba-tiba ngilang gitu loh, tidak karena aku sibuk di rumah. Gitu kan. Aku berusaha untuk ada, tapi yang aku keselin itu oke lah ayahku bersedih, tapi aku sudah jadi terus juga misalnya aku di rumah aku udah lewat aku bahkan kadang kuliah tuh kebetulan jaraknya jauh dari ada paling sekitar sejam setengah dari tempat dari rumah ayahku. Itu tuh aku bangun aku udah tunggu waktu masak segala macam, aku kuliah jam 7, jadi aku bangun tuh jam 3, aku saat itu segala macam gitu. Jadi aku berangkat itu jam 5 itu berangkat ke kampus, terus pulang dari kampus aku balik lagi kayak gitu-gitu. Saya sebagai cewek tuh ngerasa capek pulang kalau nggak ada orang di rumah, benar-benar untuk itu bayang nggak sih kayak ternyata itu di tempat di rumah perempuan lain. Nah oke lah perempuan yang baik-baik, sedangkan perempuan itu ngatrai gitu loh 12 meter. Mamaku tuh kan COVID, jujur mamaku tuh COVID dapat uang santunan, tapi uang santunan dapat uang santunan aku dapat kembali. Ayahku dapat uang tuh tapi orangnya selalu dapat uang bahkan pernah di titik kayak aku udah nggak punya uang lagi, aku nggak kerja kan karena ngurus rumah. Aku sama adikku berdua kita adikku cuma punya uang 5.000 untuk untuk sekolah, kita makan beristilah bokapnya dapat uang 5.000 gitu, satu gitu. Terus
si tukang pecel tuh nanya, ayah kamu baru loh beli pecel di sini, aku ini. Nah siap ada itu pulang tuh nangis, katanya kan mbak dicek tahu kenapa nangis. Kita kayak gitu kan, ayahnya bisa bisanya beli makan organ lain untuk anak-anaknya, terus nanti uang berapa juta sekian juta uang nggak jelas. Nah, mungkin anaknya sendiri nggak diurusin gitu ya, dia sendiri makan pecel 5.000 itu bagi dua. Nah, di situ kalau misalnya dia memang betul mengorbankan orang lain sendiri gitu, maka kan bilang orang enggak bisa merhatiin anaknya, itu tuh yang bikin emosi, nggak menerima apa kesedihan segala macam. Oh iya iya bang. Situasi dan keadaannya. Iya kayak gitu, jadi ya itu aku jadi, tapi ya gimana pun ceritanya marah segala macam. Sempet juga aku kayak karena aku gagal kabur dari rumah, aku pernah kena dulu, terus aku dinasehatin lah sama mamanya, dan ini pokoknya sama itu istilahnya orang ya baik-baik segala macam, nggak boleh kalau aku pergi nanti mau jadi apa. Nah, akhirnya aku balik lagi balik lagi aku tadi balik lagi ke Hmm. rumah, terus akhirnya aku udah ke kampus, aku merang aku nggak balik karena aku nggak marah, jadi aku kerja, aku ya aku tadi bilang aku sibuk kerja cuma tidur sejam, tapi ya alhamdulillah sekarang udah baikan, dan aku mungkin nggak bisa dari ya, tapi Hmm. jadi berdoa aku cuma ini berdoa berdoa segala macam. Ya mungkin nggak, giliran ayah udah nggak punya uang lagi, perempuannya nggak mau dicapelin lagi gitu. Jadi sekarang ayahku udah mungkin udah sekarang fight happy, dulu sempat kayak segala macam juga kan, jelek-jeleknya ayah, tapi dia Iya. kerja aku nggak bisa, aku tetap sayang dia walaupun dia bikin kesalahan segala Iya, manusiawi. gimana itu sih tidak keren. Berarti itu Iya, nggak sempet jadi ibu tiri. enggak dong, semua orang lah bayangin kadet canda dari titik banyak saya itu orangnya yang biasa-biasa aja, saya bukan yang serta ya, tapi saya bukan yang religius banget, Iya. tapi saya istilah perempuan di dalam itu ada perempuan gitu kan. Jangankan kita untuk make up keluar, kita menerima laki-laki aja nggak pantas gitu kan, apalagi dari aku sebenarnya. Coba menurut kalian baik nggak perempuan menerima kamu laki-laki sampai pagi itu ngapain? Laki-laki gitu. Tiap hari begitu, pulang pagi, pulang tengah malam jam 1 jam 2, buat apa? Apa yang mau diobrolin? Saya aja pacaran aja nggak pernah yang ngomong sampai selebar itu yang kayak gitu juga. Jadi Hmm. itu Pacaran versi dewasa kayaknya itu. ya bikin nggak bikin emosi gitu, nggak usah lah terlalu. Dan kalau dia perempuan baik-baik nggak mungkin biarin ayah saya bertahan di situ. Iyalah pasti nyuruh pulang. Mas sudah jam segini. Benar kan, sekarang kelihatan dia ayah udah nggak punya duit lagi, Hmm. udah berhenti. Gue sebagai cowok sih nangkapnya kayaknya itu puber keberapa gitu. Iya, puber orang tua tuh lebih menekan. Iya. Iya. Orang tua itu kalau udah puber lebih bahaya dari Muda. remaja. Iya. Betul betul. Ya, udah sih. Tapi gue salut juga sih sama Mbak sama saudara-saudaranya bisa bisa sedewasa itu, bisa memaklumi bahwasanya ketika ya nggak semua orang ya pasti kembali lagi ya ke manusia itu ya pasti ada di mana dia melakukan kesalahan dan menelantarkan anaknya itu kan termasuk kesalahan besar menurut gue pribadi. Dan tapi yang gue salutnya, anjir,
anak-anaknya bisa selegowo itu. Legowo itu ya. Itu yang gue salutin. Kalau kakak saya tuh masih marah sampai sekarang kak. Hmm. Bahkan yang masih kontakkan yang juga yang masih hubungan tuh aku sama ayah saya doang. Saya sama ayah saya aja gitu. Kalau misalnya saya itu masih kayak jaga jarak gitu karena saya tanya kenapa gitu kan. Dia marah sama saya karena sakit hati gitu loh. Setiap di telepon, dihubungin apa-apa tuh susah. Apa kalau giliran ayahku butuh gitu ya misalnya butuh waktu apa baru menghubungin giliran anak-anaknya itu cucunya telepon tuh sibuk segala macam kayak gitu loh. Itu yang bikin kakak saya tuh. Jadi kakak saya sekarang yang ngubungin sepenuhnya yang penting paling nanya ke aku ayah gimana tapi nggak mau nanya ayahku langsung Iya. gitu. Tapi Cuma aku nggak pernah ngajarin untuk saya ngebenci walaupun saya sering Jangan lah. gitu kan. Jangan Iya, lah, orang gitu. tuh jangan dibenci lah. kakaknya cowok apa cewek? Kakak saya Cewek. cewek 2 cowok 1. Yang cowok ini pokoknya Yang masih Iya, benci, yang masih kesel gitu sama kakak saya yang pertama yang Cowok. cowok. cewek. Oh, yang cewek. cewek. Wajar lah. Kakak saya Kalau cewek tuh wajar sih benci. dia bukan benci dia lebih ke kesel gitu. Kesel wajar sih kalau sudut pandang cewek kesel ya wajar. Iya, Karena dia punya anak. iya. Dia punya anak-anak. Dia kangen sama kakeknya. Nelfon bisa, tapi ayah saya nelfon kalau pakai betul emosi. Kayaknya kakaknya kalau gue jadi di posisi kakaknya sih kayak semacam ini. Udahlah, lu sebagai ayah cukup ke gue aja, tapi jangan ke cucu lu. Kayak gitu loh, ngerti gak? Iya, ngerti. Mungkin di situ tuh keselnya itu. Cucu lu lagi kangen-kangennya, kenapa lu kayak gini gitu lah ya. Tapi ya, mau gimana pun kayak gue selalu respect sama orang-orang yang dia titik terendah dia ketika orang tuanya meninggal, dia masih bisa kayak masih konsisten dengan hidupnya kayak gitu. Sedangkan kita itu belum pernah ngerasain loh. Belum. Kayak lu belum pernah ngerasain ditinggal orang tua tuh kayak gimana, dan gue pun sebaliknya. Mungkin gue di posisi itu seberantakan itu mungkin gue. Ya apalagi kita cowok kehilangan seorang ibu. Bukan masalah kehilangan seorang ibu, dan gue pribadi semua kehidupan gue itu bergantung sama ibu. Iya. Fondasi kehidupan. Karena gue mau gimana pun, kayak gue mau sedewasa apapun ya, gue tuh tetap anak emak. Kayak makan masih dimasakin, nyuci nggak pernah nyuci dari SD. Gue nggak pernah gue nggak bisa nyuci malah. Dan apapun barang-barang apapun gue selalu tanya emak gue di mana yang naro kayak gitu. Jadi gue kalau misalnya sampai kehilangan ibu tuh kayak anjir, nggak bisa berkata. Iya, gue nggak bisa masak, gue nggak bisa nyuci kayak gitu gue. Nggak sekut. Jadi saya pernah kayak mengalami kayak yang mau percobaan bunuh diri lah, terus yang sempat mau kabur dari rumah tuh lagi lah, segala macam. Tapi alhamdulillahnya saya nggak pernah campur ke kehidupan yang aneh-aneh kayak gitu. Seperti pas saya cerita kayak bisa ada yang nanya nih beberapa teman juga itu nanya kayak biasanya perempuan kalau misalnya ada mati begitu larinya ke kalau nggak menikah yang dunia yang jawaban aku cuma menurut aku ya sampai sekarang alhamdulillah tidak pernah di situ karena kakak-kakak aku yang masih umur yang kedua karena mama aku amanahin kayak apapun yang terjadi seberbagai masalah seberat-berat hidup istilahnya jangan sampai lepas gitu. Tahu kan yang dimaksud lepas? Iya. Jadi kayak intinya kalau kata Rasulullah ya istilahnya air kalau bisa ditempatkan di wadah kotak ya jadi kotak, kalau ditaruh di gelas jadi gelas, ditaruh di kulkas jadi es batu gitu kan. Cuma kalau dimakan jadi cair lagi. Iya.
bakal berubah bentuknya tapi karena tetap jadi ada. Jadi kalau misalnya kita memang eh istilahnya kuat itu, ya Allah nggak bakal sih berubah. Nggak. Jadi banyak kok teman-teman yang lahir tetap bertahan walaupun dia sama-sama berhukum. Tapi ada juga yang beberapa yang melenceng dari kehidupan. Ya, tapi gue juga kadang penasaran juga sih, titik hancur dari seorang broken home, seorang yang hancur benar-benar titik rendah dia ketika dia kayak memilih pasangan yang salah dan akhirnya dia bercerai. Kayaknya itu juga sama sih menurut gue, kayak mungkin 11-12 mungkin kehilangan antara perceraian itu situasi yang mungkin serupa tapi tak sama Kondisi. kayak gitu sih. Mungkin kalau perceraian kita bisa ibaratnya memulai lagi, menata lagi, sedangkan kematian itu tidak bisa memulai lagi tapi kita bisa menata dengan yang baru lagi kayak gitu. Tapi nah dari sekian keluarga, nah ini momen yang gue tunggu apa tuh? nah tentang percintaannya nih. Dari setelah hubungan kemarin sama cowokmu itu, sebelum putus berapa tahun? Sudah menjalin. Apa? Saya Iya, jalan hubungan sama cowokmu yang kemarin. setahun setengah mungkin. Oh, masih dibilang relatif singkat lah, tahun setengah Waktu itu ya. cuma saya berpikir udah bukan masa-masa untuk kayak main-main segala macam. Iya. Saya mikirnya udah kita serius komit gitu kan. Dia sempat kayak dari pengangguran, terus saya bantu kayak apa masukin TV dalam cara dapat kerja yang Iya. lumayan gitu. Sampai sekarang dia kerja di situ, terus dia bingung kayak uangnya kemana akhirnya aku ambil untuk ngambil rumah gitu. Terus gue sempat kayak ngasih uangnya aku tambah waktu untuk pencerahan ya cuma gitu karena aku memang serius gitu. Cuma ya mungkin Allah berkehendak lain. Iya. Aja kerja. Tapi itu yang sering terjadi sih, nggak cewek dan nggak cowok. Dan gua pun juga pernah sih posisi kayak gitu. Tapi kebalikannya loh. Iya, gua pernah sih di posisi kayak gue ini, katakanlah gue itu sebelum gue yang sekarang ini, gue mungkin pemikiran gue yang dahulu flashback 5 tahun dahulu itu mungkin gue bodoh sih dikatakanlah ya. Dan mantan gue ini mungkin yang berjasa dalam hidup gue ya, karena mau gimana pun kayak gue masuk kuliah pun disupport sama mantan gue kayak gitu kan. Kayak semuanya diurus, sedangkan gue nggak tahu sama sekali kayak gitu. Dan gue tadinya sempet insecure karena anjir gue kayaknya bodoh banget nih kayak gitu. Nanti gue mindset gue itu, gue kepikiran kalau di dunia perkuliahan ini orang-orangnya pasti orang-orang pintar semua kayak gitu kan. Dan ini kayak gue dia disupport terus kayak yo bisa kayak gitu. Enggak loh, enggak semuanya kayak gitu. Kuliah itu enggak kayak SMA yang ada ranking-rankingnya kayak gitu. Kamu tuh cuma nilai ngejar IPK aja, nilai pun nggak ada yang 80 ini, nggak ada, cuman A B C doang kayak gitu kan. Oh ya udah, gue mulai tertarik, ya udah akhirnya dia daftarin ya, alhamdulillah sampai sekarang kayak oh iya gue ketemu kayak gitu. Oh iya, pola pikirnya seperti ini kayak gitu. Dan tapi pada akhirnya bukannya gua yang meninggalkan sih, tapi si ceweknya itu yang meninggalkan. Dengan kata lain, si cewek ini nyaman sama cowok lain dan akhirnya dia jujur sama gue. Ya udah, akhirnya gue memilih ya udah, nggak bisa kalau cewek udah nyaman sama cowok lain, menurut gue udah nggak bisa diteruskan. Karena cewek ini kan perasa kalau dia sayang sama cowok lain, ya dia mending sama cowok lain. Lu nggak akan bisa jadi pertama lagi, cok.
Kalau emang lu jadi pertama, lu nggak akan jadi nggak akan ada cowok lain, nggak ada cowok kedua. nggak ada cowok kedua. Dan untuk orang-orang nih, untuk kalian nih, ketika kalian punya pasangan dan kalian tuh sayang sama orang lain, fix lu putusin pasangan lu sama cowok itu. Karena kalau lu benar sayang sama cowok itu, lu nggak akan mungkin buat berpaling sama cowok lain, ya kan? Begitupun cowok sebaliknya. Ketika lu sayang sama pasangan lu nggak mungkin tertarik sama cewek lain. Nafsu iya, tapi lu kalau emang sayang nggak akan mungkin kayak gitu kan. Iya nggak? Betul. Setuju. Nah, kayak gitu sih menurutku. Jadi apapun, Tapi sebangsat-bangsatnya mantan lu, sorry nih agak kasar. iya. Sebangsat-bangsatnya mantan lu, berterima kasihlah. Sama Iya. Ya, berterima kasihlah karena dari sebuah hubungan itu akan ada pembelajaran-pembelajaran lain iya. dan mindset lu bisa berubah karena rasa cinta yang pernah ada. Iya. Anjay. Jadi Contohnya lu iya. sekarang. Iya, kayak jadi habit gue yang dulu negatif gitu. Pas gue ngejalanin, oh kayak gini kayak gitu kan, sosialisasi di sini nih. Kita bisa memilih-milih, oh ini habit yang negatif, ini yang positif. Akhirnya gue mengambil hal positifnya aja kayak gitu. Jadi kayak efeknya bagus loh. Habitnya kalau kita benar-benar pikiran positif tuh kayak orang-orang di sekitar pun kayak nyaman sama kita. Beda lagi dengan orang-orang yang, kalau bahasanya apa sih? Kalau bahasa Indonesianya kayak pundungan itu apa sih? Oh, pundungan apa? Ambekan ya. Sama aja. Sama ya. Iya kayak ambekan emosian, gitu. emosian. Iya kayak ambekan. Wah, kita ngedeketin orangnya kayak apaan sih? Kayak gitu kan. Kayak nggak nyaman kayak gitu. Makanya gue salut sama lu ketika lu sering bercerita tentang si dia. Iya. Ketika lu sering bercerita tentang si dia, gue tidak pernah mendengar kalimat atau kata-kata yang keluar dari mulut lu, gue nyesel, kenapa gue seperti ini, kenapa sih dia kayak gini. Gue nggak pernah dengar kalimat-kalimat itu dari mulut lu, tapi lu sering mengeluarkan kalimat bahwasanya dia sudah berjasa di hidup gue, sehingga mindset gue bisa berubah seperti ini gara-gara dia. Iya, gue selalu kayak gitu, Cok. Walaupun dibalik itu kayak, anjing, lu tau sendiri kalau gue galau ya. Manusiawi. Kayak gitu sih. Manusiawi. Nah, halo, selamat malam. Siapa itu yang naik? Bang Ebeta sama satu lagi. Oh, udah keluar. Kayak gitu sih. Nah, makanya sekarang tuh lebih ditegasin gini sih. Ketika gue menjalin hubungan nih sekarang nih, lebih hubungan nih. Yang sekarang gue lebih berpikir gini, ini hubungan satu visi misinya kemana, tujuannya kemana, pasti kayak gitu kan. Dan ketika kita ada permasalahan atau apa kayak gitu ini, lu tuh tipe yang kayak gimana? Gue lebih kayak gitu sekarang, kayak lebih berhati-hati sih, enggak sih, lebih ke milih. Kalau emang pacaran isinya lu cuman cemburu, posesif, menurut gue kayak udah deh jangan. Ya, karena sulit kalau emang lu dalam hubungan tapi isinya itu cuman lu posesif, cemburu, dan tapi nggak ada value di dalam itu, kayak buang-buang waktu bakalnya. Bukan berarti kita tidak membolehkan rasa cemburu ya. Iya. Bukan. Tapi isinya itu jangan terlalu berlebihan kayak gitu sih. Karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Sesuai kadar lah.